Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Malam ini kembali di malam Jumat. Saya membuat ini jam berapa ini ya? Jam 10 sih, jam 10.15 di depan. Tadi di kamar anak saya masih belum tidur tuh, masih main. Akhirnya saya keluar sebentar di ruang tamu untuk membuat ini catatan harian untuk hari ini Kamis malam Jumat. Tadi pagi saya memulai hari dengan habis salat subuh saya bangun, kemudian saya beres-beres rumah sebentar, kemudian saya berjalan kaki alias olahraga ringan mengelilingi sekitar rumah saya gitu ya, keluar ke jalan. Ya 20 menit saya biasanya, 20 menit saya berjalan kaki untuk sekedar membuat tubuh itu bergerak dan olahraga. Karena di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Apa kebalik ya? Pokoknya itulah. Jadi tubuh yang sehat itu adalah hasil dari pikiran yang sehat. Dengan berpikiran sehat maka kita jadi mau untuk olahraga. Itu sebetulnya. Kenapa? Dengan berpikir yang sehat maka kita mau untuk menjaga tubuh dengan baik, sehingga ketika tubuh sehat maka otomatis sistem imun kita juga sehat. Nah, hubungan dengan malam Jumat ini, tadi saya mendapatkan WA dari seseorang bapak dari Bogor gitu ya. Dia cerita bahwa, Mas Firman, bagaimana cara mengatasi istri saya yang indigo? Terus saya tanya, Pak, indigo itu apa? Dijawab lagi lah WA-nya, yang bisa melihat makhluk halus. Terus saya jawab, Bapak coba deh baca di artikel saya, karena saya pernah nulis di blog saya tentang cara cepat melihat makhluk halus. Makhluk halus itu siapa? Itu loh, cewek-cewek cantik, perempuan-perempuan yang kulitnya halus, kan makhluk halus ya? Iya. Nah terus dia bilang, itu kan yang halus kulitnya maksudnya makhluk halus. Nah ini yang kadang kita salah gitu ya. Kita sibuk mencari makhluk halus, yang sebetulnya sih makhluk halus itu yaitu para makhluk, baik itu laki-laki atau perempuan yang kulitnya halus kan makhluk halus, betul kan? Iya, jadi tidak usah menyebut dengan makhluk halus, tidak ada makhluk halus itu. Karena ketika orang mengatakan dia melihat makhluk halus, sebetulnya itu adalah gambaran dari pikirannya sendiri. Apalagi malam Jumat, pasti yang diomongin makhluk halus. Kemudian si bapak ini membahas lagi, Mas, tapi istri saya sering kerasukan. Saya jawab, bukan kerasukan itu Pak, itu hanya lebay aja, pikirannya stres karena mikir banyak. Terus jawab, iya Mas, memang lagi sumpek mikir hutang. Lah ya itu yang buat jadinya bertingkah aneh seperti itu. Bapak ini menjawab, sudah 2 hari ini saya kalau malam sama istri saya lagi seperti itu, saya dicekik Mas. Saya jawab, Bapak sih ngasih uangnya kurang, coba ngasih uangnya itu banyak, kemudian semua terpenuhi, semuanya nyaman, ada mobil, rumahnya oke, uang ada, tidak mungkin ada kerasukan, tidak mungkin Anda seperti itu. Ya, coba deh Anda perhatikan ya, yang nonton Cahaya Kehidupan perhatikan, kalau ada sebuah pabrik, kemudian di situ ada terjadi kasus kerasukan atau kesurupan massal, perhatikan siapa yang kesurupan? Karyawan yang di pabrik, buruh di pabrik, atau level manajernya? Tentu yang kesurupan adalah level yang di bawah ya, yang di produksi, yang di pabrik yang banyak itu, seperti itu kan? Anda tentu tidak pernah mendengar atau membaca berita para direksi PT X kesurupan atau para manajer PT X kesurupan massal, mereka kerasukan. Pernah? Setahu saya tidak ada. Pasti ketika itu kerasukan atau disebut kesurupan adalah yang level-level yang memang secara psikologi, secara ekonomi terhimpit. Jadi sebetulnya yang membuat orang itu terlihat seperti kerasukan bukan karena ada makhluk yang masuk, bukan karena ada jinnya yang masuk, tapi karena pikirannya sendiri. Sama juga ketika tadi ya, orang melihat makhluk halus.
Maaf, itu adalah gambaran pikiran Anda sendiri. Jadi mau disebut indigo atau apapun, itu adalah hasil pikirannya. Dan tahukah Anda bahwa indigo itu artinya adalah warna ungu? Kalau Anda suka nonton film Upin Ipin, di situ ada lagu tentang pelangi gitu ya. Ketika menyebut warna ungu, itu mereka menggunakan kata indigo dan kata indigo untuk warna ungu. Ya. Jadi bukan ungu, di sana sebutnya indigo. Jadi kalau gitu indigo adalah sebuah warna yang ungu. Itulah definisi aslinya. Jangan dibelok-belokkan jadi melihat makhluk halus atau apapun. Nah, ini yang membuat banyak orang di Indonesia menjadi salah kaprah tentang apa itu makhluk halus, kemudian kerasukan, kesurupan, lalu kemudian orang yang seperti itu harus dibaca-bacakan atau apapun. Bukan. Itu kenapikannya aja. Sekarang lihat, kalau dia orang, anggaplah orang Sunda, kesurupan, pasti yang dia ini kan diomongkan pasti bahasa Sunda. Kenapa? Ya karena dia orang Sunda, itu wajar. Orang Solo, orang Jogja, kesurupan, yang diomongkan apa di mulutnya? Bahasa Jawa. Oke? Kecuali nih ya, ada orang bule, orang Amerika kesurupan di Jawa, tahu ngomong bahasa Jawa gitu, tanpa dia pernah tahu apa itu bahasa Jawa. Tidak mungkin. Artinya apa? Yang disebut kesurupan atau kerasukan itu adalah hasil dari pikirannya yang butuh perhatian, butuh teman curhat, butuh apa lagi ya? Butuh belayan kasih sayang, butuh solusi. Karena tidak ada itu, maka dilampiaskanlah dengan sikap-sikap yang seperti itu. Saya sering bertemu dengan orang yang seperti itu, dan yang saya kerjakan tahu apa? Ini contoh nih, pernah ada waktu itu lagi masa ospek di kampus saya gitu ya, karena saya juga dosen di sebuah kampus. Kemudian pas jamnya maghrib, waktu itu masih apel sore, belum selesai. Apel sore di lapangan, selesai adzan maghrib, tiba-tiba ada seorang peserta ospek atau mom yang seperti itu. Dia langsung bicaranya ngawur, jatuh di lapangan. Satu, tiba-tiba teman sebelahnya ikut juga. Akhirnya dua orang ini diamankan oleh panitia ke posko gitu ya. Lalu ada orang dosen senior yang dia membacakan baca-bacaan gitu ya. Tetap saja, tapi akhirnya saya coba ke sana, saya dekap, saya bisikin. Saya bisikinnya apa? Sudah, Mbak, tugas ospeknya nggak usah dikerjakan. Besok saya yang tanggung jawab. Tiba-tiba dua peserta ini langsung tenang dan rileks kembali. Kemudian membuka matanya. Ya udah, saya kasih minum, dan dia seperti terlihat salting dengan saya dan kayak agak malu gitu. Nah, itu sebetulnya itu bukan karena ada yang masuk ya. Dan jangan Anda mengatakan, oh itu yang namanya pura-pura kesurupan. Ada kesurupan yang benar, tidak ada. Semuanya sama. Jadi tidak ada namanya kesurupan yang benar atau kesurupan yang pura-pura. Semuanya sama ya. Oke. Jadi ketika malam Jumat ini kita ngomongin hal seperti itu bukan untuk buat takut, tapi untuk menambah wawasan bahwa itu adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Sadari itu dan jadilah manusia yang cerdas, manusia yang mau menggunakan pikirannya untuk hidup yang lebih baik. Saat malam, selamat istirahat, selamat menikmati tidur yang penuh dengan kedamaian dan penuh dengan kenikmatan. Assalamualaikum, salam dari saya Firman Pratama.